Oke, jadi yang sudah kita bahas itu kita bicara mengenai lintasan kritis, kemudian early start, late start, gitu ya. Konotasinya kan kalau kita ngomong early start, late start itu seolah-olah kita mikir atau mencari jalan ini paling cepat kapan bisa dimulai, boleh dimulai, paling lambat kapan. Jadi kalau itu kita lakukan seperti itu karena sebetulnya kita mencari lintasan kritis, tapi konotasinya kan tidak selalu berarti kita bisa foya-foya di dalam penggunaan sumber daya waktu di dalam sebuah proyek gitu ya. Kita mikirnya let's start paling lambat boleh mulai kapan gitu ya. Karena misalkan nanti Anda sudah hitung ya dari contoh yang sudah kita pakai itu durasi proyeknya adalah 19 hari. Terus Anda mau jual ke konsumen, ke customer ya. Customer nggak mau misalkan. Customer nggak mau, waduh 19 hari kelamaan gitu ya. Dan saya tak cari ada provider yang lain misalnya. Terus Anda mikir gimana ya? Jadi let's start tadi udah nggak relevan lagi malah dibahas gitu ya. Paling lambat boleh dimulai kapan? Ini 19 hari aja customer-nya nggak mau. Gitu. Jadi persoalannya bukan dilonggarkan, bukan apa soal slack ya, kelonggaran terus kemudian bisa kita ulur waktunya, tapi justru Anda harus mikir gimana caranya proyek ini dipercepat, meskipun itu harus menimbulkan tambahan biaya. Ya, ya tentu kalau bisa dipercepat tanpa tambahan biaya, ya Anda bisa datangi customer-nya, oke lah, enggak 19 hari, 18 hari, harganya sama. Ya, tapi kalau ternyata memang butuh biaya, bisa dipercepat. Tapi kalau mau dipercepat, ya biayanya berarti harus nambah gitu ya. Karena kadang-kadang customer lebih penting soal waktu gitu ya daripada soal biaya. Kadang-kadang ya, nggak selalu ya. Jadi kalau customer ya oke, kalau mau dipercepat misalkan saya butuh 16 hari bisa nggak? Sekarang tugas Anda adalah menghitung. Kalau 19 hari biayanya berapa, 16 hari biayanya berapa. Ya jadi bukan hanya soal waktu, tapi juga masalah biaya ya, biaya proyek ini harus Anda perhatikan juga gitu ya. Dan ini biasanya saling terkait gitu ya, antara biaya dan waktu penyelesaian proyek ini saling terkait. Bagaimana hubungannya itu yang akan kita lihat dalam contoh ini gitu ya. Dengan batasan waktu tertentu, bagaimana keputusan Anda untuk memenuhi due date yang diberikan oleh customer. Misalnya tadi customer yang ngasih waktu 16 hari, nggak mau 19, nggak mau 19 hari. Nah, Anda sendiri juga mungkin punya batasan dana gitu ya. Jadi ketika Anda mau mengusulkan percepatan proyek, bagaimana Anda membuat keputusan gitu ya. Jadi di sini ini ada model biaya proyek yang kita harus memperhitungkan bukan hanya time dan cost dalam kondisi normal, tapi juga time dan cost dalam kondisi kita crash. Kita crash itu artinya kita percepat. Ya. Jadi kalau dilihat gambarnya kira-kira adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau normal time-nya di sini, maka biayanya adalah sekian, gitu ya. Jadi sumbu X-nya ini adalah waktunya, sumbu Y-nya ini adalah biayanya. Ya, anggap aja kalau normalnya di pojok kanan bawah ini ya. Nah, kalau waktunya kita percepat, ya kita asumsikan ini ada penambahan biaya. Jadi, bagaimana kita membuat model kita, model manajemen proyek kita ini, supaya kita bisa memperhitungkan, kalau saya percepat 1 hari, tambahan biayanya berapa, saya percepat 2 hari, tambahan biayanya berapa, dan seterusnya. Jadi, dari sini kita tahu ada istilah-istilah, jadi titik yang di sebelah kanan bawah ini disebut titik waktu normal, dan biaya yang bersesuaian dengan titik waktu normal itu adalah biaya normal. Yang di kiri atas itu adalah titik waktu kalau kita lakukan crashing ya, dan juga itu akan bersesuaian dengan biaya crash. Jadi problem kita atau nanti kita perlu mendata dulu ya dari waktunya, waktu normalnya berapa, waktu crashnya berapa, terus kemudian waktu biaya normalnya berapa, dan biaya crashnya berapa. Nah, untuk menentukan penambahan biaya kalau kita ingin mempercepat durasi proyek, maka nanti berdasarkan waktu normal, waktu crash, dan biaya normal, biaya crash, itu kita hitung dulu apa yang disebut crash cost per unit time. Jadi
biaya crashing per satuan unit waktu itu berapa, kita perlu hitung ini ya, atau kita sebut CCUT nanti ya di sini. Ya, CCUT ini menjadi salah satu acuan kita ketika kita akan memilih aktivitas untuk dipercepat. Dan juga kita butuh informasi lintasan kritis, ya. Jadi CPM-nya memang harus dihitung dulu. Kita nggak bisa masuk ke tahapan ini kalau kita belum menentukan lintasan kritis. Ya, setelah itu nanti kita lakukan beberapa tahapan, ya, sedemikian supaya kita bisa menentukan aktivitas mana yang akan dipercepat tahap demi tahap. Tahap demi tahap itu artinya kalau kita percepat 1 hari biayanya berapa gitu ya. Kita percepat 2 hari biayanya berapa gitu. Jadi tidak serta-merta kita percepat langsung 5 hari biayanya berapa. Tapi kita lihat hari demi hari ya. Oke, jadi ini datanya. Contohnya seperti ini. Jadi ini contoh sebelumnya yang kita pelajari tadi, jadi yang aktivitasnya sampai sampai J tadi ya. Sampai A, B, C, ya, yang ada daminya itu ya. Yang ada daminya 1 itu sampai J. Data yang kita punya sebelumnya hanya ini, kolom paling kiri ini ya, atau kolom kedua dari kiri ini ya, lama waktu normal ini. Kita kemarin karena kita fokus hanya soal waktu, mencari lintasan kritis, kita hanya lihat data waktu. Tapi sekarang kita dikasih data biaya, dan juga ini adalah waktu kalau kita mau percepat, ya, yang paling jauh yang dimungkinkan, sedangkan ini adalah biayanya. Jadi maksudnya kita bacanya gini, aktivitas A ini waktu normalnya 3 hari. Tapi kalau kita mau jadikan 2 hari, kita harus nambah $20 di sini ya. Jadi kalau 3 hari bisa dikerjakan dengan $100, kalau mau dijadikan 2 hari, biayanya $120. Ya, kita tulis di sini biasanya yang maksimum. Jadi kalau bisa dipercepat sampai 1 hari, ya kita tulis 31 kayak D ini ya. Dan ini berarti D ini kalau 3 hari $80, kalau 1 hari $90. Ada tambahan $10 untuk percepatan 2 hari di aktivitas D. Aktivitas B bisa dipercepat 1 hari dengan tambahan 20. Aktivitas C tidak bisa dipercepat. Jadi ini semua tentu data ya, tergantung dari jenis aktivitasnya untuk menentukan apa yang bisa dipercepat, apa yang tidak bisa dipercepat ya. Mungkin ada aktivitas yang kalau ditambah orang bisa jadi lebih cepat. Tapi ada aktivitas yang memang mau tidak mau dia harus butuh waktu 2 hari, tidak bisa dipercepat lagi, gitu ya. Jadi aktivitas yang kalau misalkan kontraktor gitu ya, habis ngecor gitu, butuh waktu untuk mendinginkan, ya kan tidak bisa tiup-tiup gitu ya, dikasih kipas angin supaya cepat kering dan sebagainya ya butuh waktu 1 hari ya 1 hari didinginkan misalnya. Jadi tidak bisa dipercepat. Ada aktivitas yang mungkin nature-nya seperti itu. Sama seperti aktivitas ini, dalam ini kita asumsikan juga tidak bisa dipercepat. Yang lain semua bisa, dan percepatannya macam-macam. Jadi kalau kita hitung CCUT, ya kalau ada tambahkan 1 kolom di sebelah kanan ini, ya disebut CCUT ini ya. Ini kita dapat dari selisih biayanya dibagi dengan selisih waktunya. Ya, atau artinya ini berarti biaya crash per unit time. Jadi artinya aktivitas A ini untuk dipercepat 1 hari itu biayanya $20. Aktivitas B untuk dipercepat 1 hari biayanya juga 20. Aktivitas C nggak bisa dipercepat. Aktivitas D untuk dipercepat 2 hari biayanya 10. Berarti per harinya kita asumsikan linear seperti gambar ini tadi. Kita asumsikan linear. Berarti per harinya ada biaya $5 kalau mau dipercepat. Jadi artinya mungkin belum tentu D ini harus dipercepat sampai hari ke-1. Bisa aja D ini saya percepat tidak 3 hari tapi 2 hari. Mau dipercepat lagi sampai 1 hari bisa, tapi mungkin ada pertimbangan lain ya menyebabkan D itu jangan sampai 1 hari tapi sampai hari kedua aja misalnya. Ya kalau sampai hari kedua aja berarti tambahannya cuma 5. Berarti biayanya 85 bukan 90 ya. Kalau hanya sampai hari kedua. Aktivitas E 1 hari 30, aktivitas F 3 hari itu 30, berarti per harinya 10. Ya. Ini 2 hari, per harinya 10. Aktivitas G, H ini bisa dipercepat 1 hari,
tapi biayanya sama. Oke, aktivitas yang I tidak bisa dipercepat, kemudian aktivitas J bisa dipercepat 2 hari dengan tambahan biaya 20, berarti CCUT-nya 10. Nah, sekarang dengan total biaya normal ini $1.075, ya. Ini kan selesainya 19 hari kan? Kalau Anda ingin percepat, Anda mau jadikan 18 hari, bisa nggak? Bisa. Ya, kita percepat aja salah satu aktivitas ini. Tapi yang mana? Mau yang A, 3 jadi 2, atau yang B, 2 jadi 1, yang C nggak bisa ya. Atau D, 3 jadi 2, atau yang E, 2 jadi 1, atau yang F, 5 jadi 4, G, 7 jadi 6, atau H, 3 jadi 2, yang mana yang mau dipercepat? Kalau saya mau bikin proyeknya menjadi 18 hari. Oke, ini pertanyaan. Jadi saya minta jawaban Anda. Pilih yang mana? Dipilih random atau dipilih dengan pertimbangan tertentu? Kalau dipilih dengan pertimbangan tertentu, apa pertimbangannya? Yang paling murah, Pak. Yang paling murah, oke. Yang lain lagi, ada pertimbangan yang lain? Yang punya urutan tidak terlalu banyak, Pak. Yang punya urutan tidak terlalu banyak, oke. Boleh. Boleh ya, jadi saya inventaris dulu ya. Yang paling murah, yang punya urutan tidak terlalu banyak. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Saya tunggu. Coba kalian baca ini langkah-langkahnya ini. Jawabannya ada di sini sebetulnya. Dari critical path, Pak, ternyata. Ya, jadi kalau Anda pilih yang paling murah, pilih yang paling murah itu sebetulnya H ini paling murah ya. H saya percepat dari 3 hari jadi 3 hari jadi 2 hari, nggak nambah biaya loh. Ya. Tapi kalau H ini saya percepat, lintasan kritis Anda itu kan ADGJ. H ini kan tidak masuk lintasan kritis. Ya. H ini nggak masuk lintasan kritis, sehingga kalau toh dia dipercepat, dia nggak dipercepat aja dia punya slack, ya. Jadi dia masih punya late start, ya, early startnya dan late startnya nggak sama, berarti dia masih punya slack. Dia masih punya slack, Anda percepat, yang menjadi lebih besar adalah slack-nya. Tapi durasi proyek Anda kan tidak berubah, tetap 19. Betul ya? Jadi kalau Anda pilih yang paling murah, itu yang akan terjadi tanpa Anda melihat lintasan aktivitas kritis. Maka jawaban yang betul adalah Anda pilih yang kritis dulu. Nah, kalau Anda sudah pilih yang lintasan kritis, baru Anda pilih yang termurah. Jadi Anda pilih yang termurah itu dari yang masuk pada lintasan kritis. Ya. Nah, terus kalau tadi ada pertimbangan, yang komplikasinya nggak banyak, yang aktivitas lanjutannya nggak banyak. Nah, itu boleh Anda pertimbangkan. Jadi kalau biasanya itu kita masukkan pertimbangan yang terakhir ya, yang ketiga, atau yang biasanya ya sudah 3 itu sudah cukup, sudah pertimbangan terakhir. Misalkan sekarang A, D, G, J. Ya. Coba Anda lihat, A ini CCUT-nya 20, D CCUT-nya 5, ya kan? G CCUT-nya 10, J CCUT-nya 10. Jadi kalau di sini, pilihan kita yang kita percepat pertama kali itu adalah aktivitas D. Ya kan? Aktivitas D kita bisa percepat entah 1 hari, entah 2 hari. Nanti kita harus gambar Gantt-chartnya untuk melihat. Seandainya katakan ini saya ganti soalnya ya. Biaya crash-nya ini misalkan ini 150 misalkan ya. Kalau 150 dikurangi 80, 70 dibagi 2 ya, 35. Mahal sekali kan dia ya. Maka pilihan Anda tinggal
G atau J. Nah, kalau Anda mau milih yang mana sekarang? Sama-sama lintasan kritis dan sama-sama ada di sama-sama biayanya paling murah 10. Baru Anda bisa masukkan pertimbangan yang terakhir tadi. Mungkin saya pilih yang J aja karena J itu yang aktivitas yang paling belakang. Jadi kita pastikan dulu yang depan-depan itu ya. Tapi yang belakang kalau kita percepat dia tidak banyak pengaruhnya. Jadi dia tidak banyak komplikasinya. Itu mau Anda pertimbangkan seperti itu juga boleh. Nah, jadi untuk kasus ini kita akan lebih mudah atau lebih bagus kalau kita gambarkan gancarnya ya. Oke, kita gambar gancarnya ya. Sambil Anda lihat lagi gambar networknya. Aktivitasnya ada 10, mulai dari A, B, C, I, ya. Kemudian ini 19 hari. Jadi kita mulai dari aktivitas A dan B. Saya gambar kotak-kotak aja ya. Satu harinya biar kelihatan jelas. Akan 3 hari. B 2 hari. Bisa dimulai tanpa pendahulu ya. B. Terus yang C. C kalau Anda dilihat di network, C didahului oleh A. Betul ya? Jadi C itu baru bisa dimulai pada hari ke-3, durasinya 2 hari. Ini ya yang menyebabkan. Jadi antara A dan C ini connect di sini. Kemudian aktivitas D juga didahului oleh A, lamanya 3 hari, jadi gambarnya gini kan. Aktivitas E didahului oleh B, ya. Jadi lamanya 2 hari. Memang kalau pakai gancar ini agak susah ya. Jadi seringkali ya terpaksa harus disandingkan gitu ya gambar gancar dengan gambar networknya biar Anda tidak lupa sambungannya dari aktivitas mana ke mana. Gitu ya. Kemudian aktivitas F. F itu predecesornya apa aja? C, D, dan E. Jadi ini semua, satu blok ini semua ya. Kalau satu blok itu semua yang paling jauh itu adalah punyanya D. Jadi kita ambil dari sini. Aktivitas F itu berapa? 5 hari. 1, 2, 3. Kemudian aktivitas G juga sama. Ngikuti blok CDE itu ya. Ini 7 hari. 5, 6, 7. Kemudian aktivitas H, 3 hari. Setelah itu aktivitas I didahului oleh apa aja itu? E dan D. Jadi I juga, walaupun I didahului oleh E, tapi dia juga didahului oleh D di sini ya. Sehingga I itu juga ikut blok ini ya. I berapa hari? 2 hari. Oke, terakhir aktivitas J didahului oleh G dan H. Jadi ikut ini. Harinya 6, 3, 4, 5, 6. Dan ini berhenti di hari ke-19 ya. Ya, jadi ini ke bawah ini waktunya sampai 19.
susah sekali. Oke. Maka di sini Anda lihat, kalau tadi Anda mempercepat aktivitas H, ya, dari 3 hari Anda jadikan 2 hari, ini Anda hilangkan, tidak berdampak kan? Dari gajar ini kelihatan ya, nggak berdampak ya. Jadi bukan itu pilihannya. Ya, jadi pilihannya adalah aktivitas apa? Yang paling murah tadi adalah D. Betul ya? Jadi D itu kita akan hilangkan aktivitas ini, artinya kita percepat, sehingga semua ini bisa ditarik maju 1 hari, dan ini juga otomatis juga akan maju 1 hari. Gitu ya. Jadi itu D bisa kita percepat tahap pertama. Kita hilangkan. Ya, ini kita hapus. Berarti kita bisa majukan semua ini ya, semua kotak ini kita majukan. Ya, artinya ini kita geser maju. Ini kita majukan satu, dan kita hapus ini. Ya, yang di bawah juga kita hapus semua ya. Satu kotak ini ya. Ini kan tadi gambarnya soalnya. Oke ya. Terus kemudian ini juga ini maju satu. Setelah itu ini kita hapus yang di belakang. Oke, jadi kita jadikan ini 18 sekarang kan? Ya, jadi paling tidak Anda punya satu alternatif sekarang. Kalau Anda sampaikan kepada customer Anda, oke lah, tadi berapa? 1075 ya. 1075 kalau 19 hari ya. Kalau mau 18 hari, tambah $5. Gitu ya. Oke, kemudian ini satu skenario. Tadi misalkan customer-nya minta sampai 16. Jadi Anda cari skenario yang lain lagi. Anda cari skenario yang lain lagi, ini kalau mau diturunkan lagi jadi 17 gimana? Jadi kalau Anda mau turunkan jadi 17, berarti Anda kan harus memilih lagi ya. Sekarang kalau Anda lihat ini, kalau Anda pilih lagi yang D, karena D tadi yang paling murah, bisa nggak semua yang ada di sini maju? Kalau hanya D saja yang Anda pilih. Enggak, Pak. Karena Karena ada C. Oke, karena ada C. Jadi sekarang kalau Anda mau memperpendek D, Anda juga harus memperpendek C. Baru ini semua bisa maju. Ya kan? Nah, masalahnya kalau Anda lihat di daftarnya tadi, C bisa di-crashing nggak? C nggak bisa di-crashing kan? 2 hari itu sudah 2 hari itu ya. Jadi normal duration-nya 2 hari, crash duration-nya juga 2 hari. Maka walaupun D itu bisa sebetulnya secara peraktivitasnya dia sendiri, dia bisa di-crashing sampai 1 hari, ya sampai 1 blok ini aja, tapi dalam penggambaran network dia tidak ada gunanya atau tidak bisa di-crashing 1 hari karena dia juga tergantung dari C. Kalau Anda mau paksa, tidak berdampak pada aktivitas yang lain. Berarti pilihan D ini selesai. Jadi sebenarnya pilihan D ini sudah kita tutup ya. Ini kita C juga nggak bisa di-crashing kan? Kita tutup juga. Tadi ada satu lagi aktivitas yang mana yang nggak bisa lagi? Yang I ya. Kalau kita lihat datanya yang sama antara Ya Pak, I. yang I, oke. Yang I juga nggak bisa supaya lihat jelas ya. Oke, jadi sekarang yang mana yang mau kita pilih? Kalau gitu. Kalau D nggak bisa.
lintasan kritisnya berubah nggak? Kalau D jadi 2 hari, maka lintasan kritisnya nggak berubah ya, tetap ADGJ. Cuma sekarang ACGJ itu juga menjadi lintasan kritis ya. Jadi lewat jalur C ini juga tetap menjadi lintasan kritis. Nah, kita pilih yang berikutnya berarti yang G atau J. Betul ya? Kita pilih yang G atau J, sama-sama 10 kan? Nah, itu baru tadi yang Anda bilang, ini kalau secara teknis saja supaya gampang, kita pilih yang belakang aja. Jadi gapusnya nggak geser-geser ya. Anda mau pilih G, boleh juga sih, gitu ya. Mungkin ada pertimbangan lain. Kalau ada pertimbangan lain, silakan aja Anda pilih yang G. Tapi yang pasti sudah pertimbangan aktivitas kritis sudah, pertimbangan biaya sudah. Yang A, aktivitas kritis, tapi biayanya 20. Ya, jadi Anda jangan pilih yang A. Kita pilih yang ini supaya menjadi 17. Ya. Anda bisa hitung ya tambahan biayanya ya. Kalau kita kurangi 1, tambahan biayanya berarti tambah 10. Ya kan? Oke, lanjut lagi. Yang mana lagi? J bisa berapa kali? J bisa 2 hari ya, dari 6 sampai 4 ya. Berarti ini bisa 1 kali lagi ya, sampai 16. 16. Oke, berarti tambah 10 lagi kan? Sudah ya, selesai ya. Berarti ini nggak bisa lagi sudah. Lanjut. Seandainya kita mau masih ya 16 sudah ada, kalau tadi customer-nya minta 16 hari, Anda sudah bisa jual, Anda sudah bisa tawarkan. Ya sudah, sekarang bukan 19 hari, kita bisa 16 hari, tapi berarti tambahnya berapa tadi? Ditambah 5 dari aktivitas D, ditambah 20 dari aktivitas J. Berarti tambah 25 ya. Anda tawarkan dengan harga 1.100 durasi proyeknya. Kalau misalkan Anda masih mau coba lagi, berarti pilih yang lain yang murah berikutnya yaitu aktivitas G. Ya kan? Aktivitas G itu kalau mau bisa di crashing, dan kalau Anda lihat dari datanya dari 7 hari bisa sampai 5 hari. Ya. Jadi ini bisa saya hilangkan 2 ini. Sehingga yang di atas juga bisa saya geser 2 kotak. Ya. Ini saya hapus. Sehingga sekarang menjadi 14. Ya kan? Nah, G juga habis ya. G selesai. Terakhir? Atau masih ada? Jadi G nggak bisa. Kalau G nggak bisa, otomatis F juga nggak bisa kan? Betul ya? Karena F itu aktivitas terakhir. Oh maaf, F itu tidak ada hubungannya dengan J ya. Jadi yang hubungannya dengan J itu hanya G. Ya, jadi F itu tidak berpengaruh kalau di crashing. A bisa enggak? A dari 3 hari jadi 2 hari. A dari 3 hari jadi 2 hari ya, dengan tambahan biaya 10.
Ya, ini kalau mau kita hilangkan, berarti ini maju semua ya. Yang didahului oleh A itu adalah C. C-nya bisa maju. Ini hilang. Kemudian D-nya juga bisa maju. Betul ya? Jadi kalau bisa maju, ini juga bisa maju, ini berarti hilang. Maka yang lain juga bisa kita majukan ke depan seperti ini, satu hari semua. Betul ya? Ini hilang semua. Ini maju satu, ini hilang. Jadi menjadi 13. Sudah nggak ada pilihan. Sampai sini, masih bisa lagi nggak? Misalkan Anda mau ini kalau Anda lihat ya, C nggak bisa, D nggak bisa, berarti E juga otomatis nggak bisa. Ya, jadi blok yang ini sudah tidak bisa dimajukan lagi. Kemudian, kalau A nggak bisa, maka B juga nggak bisa. Berarti blok yang ini juga nggak bisa dimajukan lagi. Berarti selesai. Ya, berarti kalau dari network proyek, ini adalah maksimal yang bisa kita capai dengan durasi 13 hari. Ya, jadi ini kalau dibuat daftarnya, kita crash aktivitas. Pertama kita crash aktivitas D dari 3 hari jadi 2 hari. Terus kemudian kita crash aktivitas G dari 7 hari jadi 5 hari. Ini dibalik ya, ini G kemudian J. Nah, yang kita pilih tadi J dulu kemudian G ya. Ya, karena ini nggak memasukkan pertimbangan yang ketiga itu ya. Tadi karena kita gambarnya pakai gancat supaya gampang, saya pilih yang J dulu. Ya, tapi mungkin kalau ada pertimbangan lain, karena G di depan, ya mungkin daripada ada apa-apa di belakang, saya dulukan G lah, gitu ya. Mungkin pertimbangannya pertimbangan operasional lapangan, ya nggak masalah ya. Yang penting adalah lintasan kritis dan biaya. Itu dua urutan yang pertama yang nggak boleh dibolak-balik, harus lintasan kritis dulu, kemudian baru biaya. Yang lainnya ini pertimbangan opsional. Ya, jadi ini G dari 7 jadi 5, J dari 6 jadi 4. Ya, jadi D turun 1 hari, G turun 2 hari, crashing J turun 2 hari, dengan ini semua informasi tambahan biayanya. Kemudian yang A turun 1 hari dari 14 sampai 13.